Halo Bros, apa kabar? Semoga kabarnya baik-baik saja, sehat-sehat saja, dan juga berkah-berkah saja gitu kan. Karena selalu saya katakan baik, sehat, dan berkah adalah hal yang terpenting dalam hidup dan harus kita mohonkan agar kita mendapatkan ketiganya dalam hidup ini. Baik, sehat, dan juga berkah. Dan kali ini kita akan merecap atau merecap itu bahasanya itu artinya apa sendiri saya juga tidak tahu ya. Merecap pertandingan pekan kedua BRI Liga 1 gitu Bros ya. Jadi di pekan kedua ini sudah selesai, semua pertandingan sudah selesai, ditutup dengan tadi pertandingan antara Bajul Ijo, Persebaya Surabaya melawan Persita Tangerang. Gitu kan? Dan banyak kejutan yang terjadi di pekan kedua BRI Liga 1. Itu kan pertandingan sendiri diawali pada hari Jumat kemarin. Itu pertandingannya di Makassar. Juara bertahan kita, Bali United, ini dikalahkan oleh PSM Makassar dengan skor 2-0. Gitu ya, jadi cukup meyakinkan kemenangan yang diraih oleh PSM dari Bali United. Iya, dan ini merupakan kemenangan kedua secara beruntun bagi tim Juku Eja gitu kan. Setelah di pertandingan pertama mereka mengalahkan PSS Sleman dengan skor 2-1 kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah, skornya 2-1, dan di pertandingan kedua ini mereka berhasil mengalahkan Serdadu Tridatu Bali United dengan skor 2-0. Ya, jadi cukup baik awal musim bagi PSM ya. Setelah musim lalu mereka terseok-seok dan harus berjuang ekstra keras gitu kan untuk keluar dari zona degradasi. Masih di hari Jumat, di pertandingan lainnya Rans Cilegon, maksudnya Rans Nusantara. Itu kan Rans Nusantara FC. Aduh, ini Rans ini kenapa ya kok gonta-ganti nama ya? Dulu namanya itu Rans Cilegon kok terus diganti Rans Nusantara. Apa nama Cilegon itu kurang bonafit, mungkin kurang menjual mungkin bagi ini Raffi Ahmad gitu kan, makanya mungkin diganti menjadi Nusantara. Mungkin loh ini mungkin. Jadi saya tidak bermaksud menggiring opini publik, itu mic saya sampai jatuh ya gara-gara membahas itu tadi Rans Nusantara. Itu kan Rans Nusantara yang dulu bernama Rans Cilegon itu berhasil bermain imbang melawan PSS Sleman dengan skor 3-3. Jadi padahal mereka itu sempat memimpin terlebih dahulu 3-1 gitu kan, tapi dengan perjuangan dan militansi Super Elja Elang Jawa itu kan, PSS mampu menyamakan kedudukan menjadi imbang 3-3. Ini juga hasil yang cukup baik bagi Rans Nusantara gitu ya, karena dalam 2 pertandingan mereka sukses meraih poin meskipun belum meraih kemenangan. Itu kan Rans Nusantara meskipun klub promosi juga bukan tim kaleng-kaleng ya, duitnya banyak, pelatihnya bagus, coach RD. Ini Rahmat Darmawan, pelatih yang syarat pengalaman. Jadi ya wajar kalau Rans ini memasang target yang ya cukup tinggi lah di Liga 1 untuk musim ini, karena mereka memang memiliki fulus untuk melakukan itu. Itu kan, jadi mereka bermain imbang 3-3 melawan PSS Sleman. Nah, kejutan terbesar justru lahir kayak ini ya, kayak bayi ya, lahir pada hari Sabtu. Di pertandingan hari Sabtu ini terjadi banyak sekali kejutan. Di antaranya adalah Barito Putra, Barito yang di pertandingan pekan pertama itu digasak oleh Madura United dengan skor 8-0. Ini di pertandingan kedua berhasil memenangi Derby Kalimantan setelah mereka berhasil mengalahkan Borneo FC dengan skor 3-1. Meskipun ya pertandingan ini sempat diwarnai oleh insiden mengerikan yang dialami oleh penjaga gawang dari Borneo FC, yaitu Angga Saputro, yang harus dibawa ke rumah sakit ya.
dan konon katanya itu mendapatkan 11 jahitan itu ya. Jadi hal-hal seperti inilah yang sering terjadi, masih saja sering terjadi di Liga Indonesia ya, apapun itu namanya, mau itu Liga Bank Mandiri, Liga Jarum, Liga Shopee, Liga 1, BRI, tetap saja kejadiannya sama-sama juga gitu kan. Kejadian yang sama sering sekali terulang. Mudah-mudahan ya segera berhentilah kejadian-kejadian seperti ini gitu ya. Tapi itu kemenangan ini juga penting bagi Barito Putra ya. Jadi mental mereka kembali bangkit setelah hancur lebur di Madura. Akhirnya mereka bisa comeback kembali. Sementara itu di pertandingan lainnya di Kanjuruhan, ini PSIS Semarang ditekuk oleh Arema FC. Nah ini Arema FC ya. Jadi setelah di pekan perdana si Arema FC ini kalah dari Borneo, di pekan kedua mereka berhasil mengalahkan PSIS Semarang dengan skor 2-1. Sayang sekali Carlos Portes sang mantan itu tidak tampil dalam pertandingan itu ya. Kalau tampil pasti seru, ketemu mantan itu biasanya seru gitu ya. Sebenarnya PSIS sendiri sempat memimpin terlebih dahulu melalui gol yang dibuat oleh Taisei Marukawa-san gitu kan. Harus pakai san karena dia orang Jepang gitu. Taisei Marukawa-san gitu kan. Pada menit ke-75 tapi langsung dibalas oleh Ilhamuddin. Kemudian Arema mencetak gol tambahan pada menit ke-90 plus 5 oleh pemain saya lupa gitu kan. Jadi saya lupa pencetak gol kedua itu Arema, bagi Arema itu siapa itu agak lupa saya. Bukan agak sih, memang lupa. Jadi ini merupakan hasil kembali PSIS gagal meraih hasil penuh ya, poin penuh, belum meraih kemenangan dalam 2 pertandingan awal Liga 1. Padahal mereka cukup didesas-desuskan menjadi favorit kuat untuk meraih gelar juara, kandidat peraih gelar juara itu karena mereka berhasil merekrut pemain-pemain bintang di bursa transfer kemarin gitu kan. Setelah mendatangkan Marukawa dari Persebaya, kemudian mendatangkan Carlos Portes, juru gedor Arema. Wah sayangnya Portes ini kenapa ya ndak main ya, belum bisa main itu kenapa. Jadi Marukawa itu seperti bekerja sendiri bagi timnya. Itu kan tidak ada partner gitu, makanya kadang dia itu kebingungan di lapangan ya, balik meh tak opening di gitu. Tapi ya it's okay, baru 2 pertandingan, jadi masih ada kesempatan bagi PSIS Semarang untuk bangkit gitu kan. Sementara bagi Arema, meskipun menang, mereka ini tetap mendapat kritikan dari Aremania. Itu kan jadi Arema ini tetap tidak puas dengan penampilan dari Arema FC. Itu kan meskipun mereka menang karena penampilannya dianggap kurang terengginas, kurang agresif, banyak main defensif dan kurang malangan. Itu menurut Aremania. Sebagian Aremania maksudnya, bukan semuanya, tapi ya sebagian besar lah. Tapi setidaknya kemenangan ini sedikit membuat kursi pelatih Arema FC Almeida itu mendingin setelah sempat memanas usai tim mereka kalah dari Borneo FC. Nah, sedangkan di pertandingan terakhir di hari Sabtu, di pertandingan di Bandung, wah ini bros, ini pertandingan yang menuai banyak berita di mana-mana ya, diberitakan secara luar biasa. Tuan rumah yaitu Persib Bandung yang menjamu Madura United di Stadion GBLA Gelora Bandung Lautan api itu di luar dugaan, di luar prediksi oleh semua pengamat dan di luar persangkaan oleh Bung Binder mungkin. Ini mampu dikalahkan oleh Madura United dengan skor 1-3 gitu kan. Jadi Persib Bandung ini ditekuk oleh Madura United dengan skor 1-3 gitu kan. Padahal mereka sempat unggul terlebih dahulu melalui gol dari David Da Silva
di babak pertama ya, tapi di babak kedua bros, waduh gila ini Madura United tampil menggila ya dengan menyarangkan 3 gol. Gol pertama Madura United itu dicetak oleh bintang anyar mereka dari Brasil yaitu Lulinha. Wah, ini sudah mencetak 4 gol ya Lulinha. Jadi gacor sekali ini di 2 pertandingan dia mencetak 4 gol. Gitu kan. Selain Lulinha ada gol kedua dicetak oleh siapa? Pemain Madura United asing lainnya, saya lupa namanya itu. Ya lupa. Kemudian yang ketiga melalui gol penalti dari Jaja. Itu dia ya. Dan efek dari kekalahan Persib Bandung ini membuat hashtag atau tanda pagar Robert out atau Rene out. Nah, ini menggema di jejaring sosial gitu kan. Jadi tanda pagar Rene out itu menggema. Padahal kalau di sini Rene itu artinya kemari ya. Rene. Nah, itu kemari. Bukan itu maksudnya ya. Jadi itu untuk pertandingan di hari Sabtu. Selain itu juga Esteban Vizcarra juga yang melakukan selebrasi biasa sih sebenarnya. Langsung digeruduk oleh para fans Persib Bandung. Itu ya untuk pertandingan hari Sabtu. Kemudian di hari Minggu, ini hari Ahad ya kan. Ini di pertandingan hari Minggu Persija Jakarta, Persija Jakarta, tim yang sangat disukai oleh komentator sepertinya, komentator Liga 1. Jadi, kalau ngomentari itu terlihat sekali mendukung Persija ya. Itu ini berhasil mengalahkan Persis Solo dengan skor 2-1. Itu kan mereka berhasil mengalahkan Persis Solo dengan skor 2-1. Kedua gol kemenangan Macan Kemayoran itu dicetak oleh Hanno Berens dan juga Frankie Misa. Wah, ini Frankie Misa ini pemain muda yang langsung tampil dan langsung mencetak gol di pertandingan resmi ya, di hadapan Jakmania, puluhan ribu Jakmania, dan itu membuat Rendra Sujono komentator itu teriak-teriak ndak karu-karuan. Gitu ya. Jadi Persija berhasil mengalahkan Persis Solo dengan skor 2-1. Kemudian di pertandingan lainnya Persikabo ini berhasil meraih kemenangan 1-3 melawan Dewa United. Ini diam-diam Persikabo juga gacor juga ini di awal musim, nyolong start ya. Jadi mereka berhasil meraih 2 kemenangan dari 2 laga yang membuat mereka itu untuk sementara juga mantap di papan atas bersama Madura dan PSM. Itu ya, sementara Dewa United ini merupakan kekalahan pertama di kandang sendiri. Setelah di pertandingan pertama mereka ini berhasil mengalahkan mana lawan Dewa United di pertandingan Persis Solo. Persis Solo. Jadi ini awal yang juga tidak baik kurang baik bagi Persis Solo ya. Mereka di luar dugaan ini menjalani awal musim dengan dengan hasil yang sangat jeblok ya. Mereka dikalahkan oleh Dewa United di kandang sendiri walaupun mainnya di Magelang. Kemudian di pertandingan kedua juga kembali kalah dari Persija Jakarta. Itu bos ya. Kemudian di pertandingan lainnya Persik Kediri. Ya kan, Persik Kediri ini ditahan imbang 1-1 oleh Bayangkara FC di kandangnya sendiri. Jadi ini sayang sekali ya. Persik Kediri ini gagal meraih poin penuh. Itu kan ini jadi Persik ini baru meraih 1 poin dari 2 pertandingan awal. Itu kan setelah di laga sebelumnya ini mereka kalah dari Persita Tangerang. Di pertandingan kedua juga mereka gagal meraih kemenangan menghadapi The Guardian, yaitu Bayangkara FC. Ya, mereka bermain imbang 1-1, sedangkan di pertandingan pekan ketiga nanti Persik ini harus menghadapi tim yang sedang ganas-ganasnya, sedang menjadi buah bibir di mana-mana dan sedang gacor-gacornya, yaitu Madura United di Madura. Itu untuk pertandingan hari Minggu. Sedangkan pertandingan hari Senin yang baru saja berakhir beberapa saat yang lalu, Bajul Ijo Persebaya Surabaya akhirnya juga meraih kemenangan pertamanya setelah mengalahkan
Persita Tangerang dengan skor 2-0. Itu ya, jadi di depan pendukungnya sendiri di GBT, Bajul Ijo berhasil memaksimalkannya dengan meraih kemenangan. Itu keseluruhan pertandingan recap. Waduh, recap itu apa? Recap pekan kedua BRI Liga 1. Dan untuk klasemen ada Bali United, PSM Makassar, kemudian Persikabo yang semuanya meraih 6 poin dari 2 pertandingan atau 2 kemenangan. Demikian perjumpalitan kita kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.